Mau nasihatnya Ustaz, misalnya kita diberikan makanan hasil dari pesiju untuk kendurian sekian dan sekian hari, apakah makanan tersebut boleh kita makan Ustaz? Baik, pertama saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mungkin perlu untuk kita bahas sedikit tentang hukum pesiju. Apa hukum pesiju? Iya, hukum pesiju itu kembali kepada niat dan maksud dan tujuan si pelaku. Kalau seandainya seseorang melakukan pesiju inilah yang memberikan manfaat kepada saya, dan pesiju inilah yang menghilangkan mudarat dari saya, semata-mata dia semuanya, maka ini syirkun akbar, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Jelas di sini dia telah meyakini ada sesuatu yang lain yang menguasai alam semesta ini, ada sesuatu yang lain yang bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat. Jelas di sini. Jadi kalau dia meyakini pesijunya yang aman rumah lo, pesijunya yang menyebabkan kendaraan saya terjaga, jelas ini syirkun akbar, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kalau seandainya dia meyakini yang memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat adalah Allah yang memberikan keselamatan kepada saya, tetapi melalui pesiju ini, ya, melalui apa? Melalui pesiju ini Allah memberikan kemudaratan buat menghilangkan mudarat dari saya, maka ini merupakan syirkul asghar, syirik kecil. Tapi kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Perhatikan, kecil-kecilnya syirik kecil lebih besar daripada dosa besar, lebih besar dari dosa riba, lebih besar dari dosa membunuh, lebih besar dari dosa mencuri, dan seterusnya. Dalilnya datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, lian ahlif billah, ya, kadiban ahabbu ilayya min ahlif li ghairillah sadiqan. Dengan saya bersumpah dengan nama Allah tapi saya bohong, saya dusta, tapi bersumpah dengan nama Allah lebih saya sukai dibandingkan saya bersumpah dengan selain nama Allah tapi saya jujur. Satu bohong, satu bersumpah dengan nama selain Allah. Berbohong lebih disukai oleh Ibnu Mas'ud dibandingkan bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik. Bisa difahami? Jelas. Yang ketiga, lung hana maksud sapu-sapu karena hana mangan menteng kaji kebiasaan dan budaya di kampung kamu mesti hana dapat tujuh hana mangan hana yakin apa lo ini hukumnya apa? Haram walaupun tidak sampai kepada kesyirikan. Kenapa? Karena ini budaya-budaya dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan-kebiasaan orang Hindu ini nggak dikenal dalam budaya Islam. Kalau antum pergi ke Bali, itu di Bali Tuhannya pagi sekali di pesiju, sore sekali di pesiju. Iya, kalau antum pergi di counter check in di bandara saja, itu pasti ada daun pesijunya, pasti ada. Itu kubu adat-adat dan kebiasaan mereka, bukan adat dan kebiasaan kita. Tapi maksud kan hanya lagi ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih di tempat yang bernama Buhaina? Kata Rasulullah SAW, apakah di situ ada tempat peringatan orang-orang jahiliyah? Kalau seandainya ada, nggak boleh. Kalau seandainya nggak ada, silahkan. Sekarang sahabat Rasulullah, ketika dia menyembelih untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah kan? Nah musyrikin ketika dia menyembelih untuk siapa? Untuk sekutu Allah, untuk Lata, untuk Izzah. Niatnya sama atau tidak? Beda niatnya. Tetapi ketika sama dari sisi zahir, walaupun beda dari sisi niat, dilarang oleh Nabi SAW untuk kita menyerupai mereka. Faham sini? Jelas ya? Tapi Pak Ustadz ini sudah dibuat oleh tengku-tengku besar, sebesar apapun tengku tersebut, sebesar apapun kiai tersebut, sehebat apapun ulama tersebut, walaupun dia bisa terbang, walaupun bisa sholat ke Mekah, syariat itu lebih agung dan lebih besar daripada segalanya. Bisa difahami? Syariat Allah lebih agung dari segalanya. Ya, dan manusia itu kerdil kecil di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makanan yang diberikan, kalau seandainya makanan tersebut dia serahkan untuk setan, ya kan bukan setan untuk ruh suci. Lah ruh suci ini siapa maksud ente?
Hah? Siapa ruh suci ini? Siapa maksudnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kamu. Ini semua syaitan. Tidaklah seseorang menyeru kepada selain dari jalannya Allah, itu dia telah menyeru kepada jalannya syaitan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, atau tepatnya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadi, thumma yakhuttu khututan an yamini wa shimali, thumma qala hadhihi subulun la min sabilin illa syaitan yadu ilaih. Kata Rasulullah, jalan-jalan yang banyak ini tidaklah dari jalan yang banyak ini kecuali di ujungnya ada syaitan yang menyeru manusia kepada jalan tersebut. Siapa saja yang mengajak dan menyeru manusia selain dari jalan Allah, dia telah menyeru manusia kepada jalan syaitan. Walaupun pakai jubah, walaupun pakai peci, walaupun pakai imamah, walaupun sebut subhanallah, kalau dia menyeru manusia kepada bukan jalan Allah, dia telah menyeru manusia kepada jalan syaitan. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti di yaumul qiyamah, syaitan itu, iblis, diberikan waktu oleh Allah untuk berkhutbah. Ada waktu iblis untuk berkhutbah nanti di yaumul qiyamah. Jadi mudah-mudahan khutbah ini hanya kita dengar di dunia saja, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk para pendengar khutbah iblis nanti di yaumul qiyamah. Ketika masalah sudah selesai semuanya, yang masuk surga akan masuk surga, yang masuk neraka akan masuk neraka, kemudian iblis berdiri. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang hak, dan semuanya telah kalian dapatkan hari ini. Semuanya telah diberikan oleh Allah. Dan saya juga telah berjanji kepada kalian dulu di dunia. Saya telah mengingkari itu semuanya. Apa yang dulu saya katakan kepada kalian begini, ini baik, ini bagus, hari ini saya mengingkarinya. Subhanallah. Bayangkan coba. Kemudian iblis berkata, la talumuni walumu anfusakum. Jangan ente salahkan saya hari ini, ente salahkan diri ente semuanya. Allah telah turunkan kepada ente Al-Quran, Allah telah turunkan kepada ente Sunnah, Allah telah berikan ente akal, Allah telah memberikan rezeki kepada ente. Ngapain ente ikut saya? Sedih gak kira-kira? Hah? Iblis sebagai pengkhutbah, kita dengar dia berkhutbah. Na'udzubillah. Dan iblis mengatakan yang artinya sebenarnya apa yang aku ajak semua aku sudah tahu itu semuanya. Ini kehancuran buat kalian semuanya. Tapi tetap aja kalian ikut saya. Jangan salahkan saya. Bisa difahami? Jangan sampai kita mendengar khutbah iblis nanti di yaumul qiyamah. Allah telah menjelaskan dengan gamblang, wala tattabi'u khutuwati syaitan fa innahu lakum aduwwun mubin. Jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena dia merupakan musuh yang sangat nyata buat kalian. Jelas di sini? Kalau makanan tersebut disembah, diberikan kepada iblis dengan nama ruh suci, maka tidak boleh kita makan. Tapi kalau seandainya makanan tersebut tidak diserahkan kepada siapa, cuman sekedar budaya, cuman sekedar adat, hukum asal makanannya apa? Halal. Bisa difahami? Cuman kita melihat masalah dan mafsadah ketika kita terima. Yang tengkunya berhiju anjir, makanan pun kecok. Itu juga dijauhi. Ya, itu tengku itu pesiju nggak boleh. Tapi makanan diambat juga. Bisa difahami? Nah, kita melihat maslahat dan melihat mafsadahnya. Kalau kita tidak menerima, justru akan memberikan maslahat yang besar, ya jangan diterima. Jangan jadi bahan. Kadang memang sengaja diantar makanan buat kita. Icok bahan. Oh, icok ternyata. Saya paham ya? Allah Ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.